Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ning Asih Utami, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Marwati Mulyandari. Beliau adalah guru kelas 1 SD Negeri 2 Trogo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum Bu Wati. Waalaikumsalam Buni. Bagaimana kabarnya Bu Wati? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Uh, Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi Bu. Sebelum nanti saya mengadakan observasi di kelas Ibu, saya masuk ke kelas Ibu untuk mengadakan observasi. Nah, tujuan diadakannya percakapan ini sebagai persiapan awal supaya nantinya Bu Ati lebih siap begitu ya Bu ketika sedang diobservasi. Nah, terkait dengan percakapan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan nih Bu. Yang pertama, saya ingin tahu nanti Bu Ati mau mengajar pelajaran apa ya Bu? Oh iya Buni. Untuk materi yang saya ajarkan besok adalah mata pelajarannya adalah PKN Buni dengan materi bagian dari rumah. Ya. Jadi Bu Ati nanti akan mengajarkan materi bagian-bagian rumah, mata pelajaran dari PKN. Ya. Kemudian apa tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Ati laksanakan? Iya, begini Buni. Tujuan yang insya Allah besok akan saya lakukan ketika observasi ada 4 tujuan Buni, yaitu yang pertama melalui menganalisa video rumah, peserta didik dapat menyebutkan dan menuliskan bagian-bagian dari ruang rumahnya serta cara membersihkan rumahnya itu Buni. Untuk yang kedua, dengan melihat denah rumah, peserta didik dapat menyebutkan ruangan yang ada di dalam denah rumah. Sedangkan untuk tujuan yang ketiga, melalui menyimak cerita tentang kondisi rumah yang bersih, peserta didik dapat menunjukkan sikap tanggung jawabnya terhadap ruangan-ruangan rumahnya dan bagaimana cara menjaga dan menciptakan kebersihan tersebut. Dan untuk tujuan yang keempat adalah melalui kegiatan bermain kartu kata, peserta didik dapat menunjukkan fungsi dan namanya dari setiap ruangan yang ada di dalam rumah. Begitu Buni. Ya. Jadi ada 4 ya Bu tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Ati. Kemudian terkait dengan area pengembangannya Bu Ati, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Ati capai nantinya? Area pengembangan yang ingin saya capai di sini ada 3 aspek Buni, yaitu aspek kognitif, di mana aspek kognitif itu siswa dapat menyebutkan tadi bagian-bagian rumah, dapat menuliskan juga, dapat. Untuk yang kedua adalah aspek kognitif, aspek sikap, di mana peserta didik itu ada rasa ingin tahu dan rasa kerjasamanya itu tinggi dan percaya diri, begitu Kuning. Dan untuk aspek yang ketiga adalah aspek keterampilan, di mana peserta didik itu dapat membuat laporan. Ya. Jadi area pengembangannya itu meliputi 3 ya Bu. Ada kognitif, kemudian sikap dan juga keterampilan. Ya. Kemudian saya ingin tahu nih Bu, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan diterapkan Bu? Bagaimana dengan strateginya, kemudian modelnya, kemudian metode yang akan Bu Ati gunakan ketika pembelajaran nanti Bu? Iya, tentunya di sini ada pembukaan juga ya Bening. Pembukaan itu dengan salam, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya juga, dan ada persepsi, di mana persepsi itu untuk membuat siswa itu hadir secara utuh dan penuh itu ya Bening ya. Dan bagaimana untuk membangkitkan anak itu agar bisa konsentrasi. Kita akan menyanyikan lagu-lagu yang sesuai dengan materi, contohnya lagu bangun tidur itu Kuning, dan kita juga akan memutarkan video pembelajaran itu Kuning. Kemudian terkait dengan metode Bu, apakah ada metode yang lain Bu yang akan Ibu gunakan ketika pembelajaran nanti? Metode yang akan saya laksanakan di sini adalah metode diskusi Kuning. Ya. Kemudian dengan ini tadi metode diskusi, kemudian apa media pembelajaran yang akan Ibu gunakan?
medianya yang akan saya pergunakan adalah tadi ada video pembelajaran tentang di mana ada bagian rumah dan kartu kata yang tadi Bu. Tentunya menarik ya Bu. Iya. Disajikan video, kemudian ada juga kartu kata begitu ya Bu. Lalu kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut Bu? Secepatnya Bu, insya Allah akan saya laksanakan pada minggu depan, tepatnya pada hari Kamis sesuai dengan jadwal di mana pembelajaran PKN itu ada jadwalnya. Ya, berarti hari Kamis ya Bu. Iya. Kita ketemu lagi. Saya akan masuk ke kelasnya Bu Ati untuk melakukan observasi, gitu ya Bu. Iya. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu di observasi dan juga pasca observasi ya Bu. Demikian percakapan pra observasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat tidur. Buat makan. Buat makan juga iya. Rumah itu. Kita kelima. Siap belajar. Berarti perhatikan depan ya. Ayo, lihat. Jendela, kaca, tempat untuk keluar masuk ini namanya itu. Siapa lagi? Ya, bisa didorong. Oh, ini pintunya bisa didorong betul. Tempat keluar masuk di sini. Oh, rumah Mas Dini. Oh ya, rumah Mas Yuda. Rumah kita semua ya. Di sini maaf ya, gambarnya kecil ya, tapi kelihatan ya. Satu lantai. Kelompok dua apa ini dibaca? Atap, betul. Jendela, kelompok lima, dinding. Nah, nanti Bu Dora di sini tugasnya ya.
Ayah berada di mana ini? Tadi kamu menang. Jawabannya garasi, betul? Ya, lanjut. Yang lain boleh duduk. Kamu boleh gabung kan? Jangan lupa ya, semua dilarangkan bisa di rumah. Ya, jangan bantu ibu, jangan lupa ya. Sama lagi cuman sama. Ya. Boleh teman-teman. Boleh teman-teman. Yuk. Berjumpa kembali dengan saya, Ning Asri Kami, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo.
Kali ini saya ditemani oleh Ibu Marwati Mulyandari. Beliau merupakan guru kelas 1 SD Negeri 2 Grogol yang kemarin baru saja diobservasi ya Bu Mari. Kemudian selain itu saya juga didampingi oleh Ibu Ninik Filiani. Beliau merupakan pengajar praktik yang selalu mendampingi saya ya Bu. Assalamualaikum Bu Ninik, Bu Wati. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Di sini saya ingin ngobrol dengan Bu Wati terkait jalannya observasi kemarin ketika saya sudah masuk ke kelasnya Bu Wati ya, sebagai langkah kedua ya Bu, setelah kemarin kita melakukan pra observasi, kemudian observasi di kelas, kemudian kali ini kita akan percakapan pasca observasi. Tujuannya supaya nanti sebagai bahan refleksi ya Bu, terkait dengan jalannya pembelajaran yang sudah Bu Wati laksanakan. Baik Bu Wati, terkait jalannya observasi kemarin, bagaimana perasaan Bu Wati ketika diobservasi Bu Wati? Tentunya di sini pada awalnya saya merasa tegang sekali ya tentunya, karena ini adalah baru awal ya. Tetapi alhamdulillah pembelajarannya itu berjalan lancar sesuai dengan rencana yang saya buat. Jadi tegang ya Bu, ya. Tapi alhamdulillah sudah terlewati dan saya melihat juga sudah bagus ya Bu, sudah oke lah ya. Kemudian bisa diceritakan kembali Bu Wati untuk area pengembangan maupun tahapan-tahapan yang telah Bu Wati laksanakan pada saat pembelajaran kemarin Bu. Untuk area pengembangan yang saya lakukan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi dan dengan memperhatikan gaya belajar sesuai dengan gaya belajar para peserta didik, sesuai dengan yang dikelompokkan begitu. Dan untuk yang kedua, pengembangan sikap sosial emosional murid, bagaimana kita dapat mengendalikan emosi diri menghadapi siswa yang lamban dalam memahami materi gitu Bu Ning. Dan sedangkan untuk langkah-langkahnya di sini saya seperti biasa ya Bu, menyiapkan rencana pembelajaran, media pembelajaran yang akan digunakan, ada laptop, proyektor, dan alat peraga untuk berdiferensiasi konten. Sedangkan untuk proses pembelajaran yaitu saya membagi siswa dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya untuk berdiferensiasi proses begitu ini. Jadi untuk area pengembangan yang Bu Wati laksanakan itu kemarin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar anak, kemudian juga sudah mengintegrasikan KSE gitu ya Bu, sudah terjadi. Sedangkan langkah-langkahnya juga sudah rumput semua ya Bu, kemarin saya lihat ketika saya observasi di kelasnya Bu Wati gitu ya Bu, Itu sesuai dengan arahan dari Bu juga. Kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya, menurut Bu Wati apakah area pengembangan yang Bu Wati laksanakan itu sudah berhasil atau sudah terlaksana Bu? Menurut saya alhamdulillah untuk area pengembangan sudah berhasil dalam pembelajaran. Saya melakukan berdiferensi konten, proses, dan bisa mengontrol emosional ketika ada salah satu peserta didik yang belum memahami pembelajaran. Jadi sudah berhasil betul ya Bu ya. Kemudian apakah kemarin ada hambatan ketika proses pembelajaran itu berlangsung Bu? Tentunya masih ya Bu, dimana kita harus benar-benar menurut saya masih merasa kesulitan dalam mendiagnostik awal tentang gaya belajar murid, karena murid itu kan mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi kita harus benar-benar tahu apa sih gaya belajar para peserta didik, apakah termasuk gaya belajar auditori, kinestetik, ataupun visual ya Bu. Ya. Nah,
Dan yang kedua, kita benar-benar membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan proses tersebut. Dan selanjutnya di sini saya juga mempersiapkan untuk ketika pembelajaran untuk hambatan masih ada siswa yang kurang aktif dalam belajar kelompok. Jadi menurut Bu Ati hambatan-hambatannya itu ketika mendiagnostik, misalkan didik seperti itu ya Bu. Dan banyak ada ya waktu yang cukup lama untuk mengelompokkan siswa tersebut termasuk ya, dalam gaya belajar apa begitu. Gitu ya. Kemudian kira-kira untuk mengatasi hambatan itu rencana apa yang akan Bu Ati lakukan ke depan agar pembelajaran yang Bu Ati laksanakan besok itu lebih baik lagi? Tentunya di sini kita membuat instrumen atau rancangan supaya kita dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Dan yang kedua adalah mempersiapkan dengan matang, baik mulai dari persiapan sampai pelaksanaan maupun sampai kita membuat LKPD-nya untuk pekerjaan siswa. Jadi membuat instrumen diagnostik awal gitu ya. Kemudian kira-kira kapan Bu Ati akan melaksanakan rencana Bu Ati ini? Mungkin sesempatnya bening karena seperti tadi yang kita bicarakan, kita itu membutuhkan waktu lama untuk proses pembelajaran tersebut supaya proses pembelajaran tersebut berjalan baik dan lancar. Ya baik Bu Ati, semoga nanti kedepannya pembelajarannya menjadi lebih meningkat lagi nih Bu. Kemarin sudah bagus, untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi ya. Saya juga di sini terima kasih sekali kepada Bening yang sudah membimbing saya Sama-sama, dalam kita sama-sama proses belajar. observasi kemarin. Baiklah, demikian percakapan pasca observasi kami bersama Ibu Mawati. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya Bu Wati sudah membantu saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.